Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 16 Mei 2025. Sari berita penting. Razia pom bensin Polres Bungo amankan 9 mobil pelangsir BBM tangki modifikasi. Berita kedua. Tersangka korupsi dana bos SMA Negeri 2 Bungo senilai 1,2 miliar untuk angsuran mobil mewah akhirnya dilepas. Berita ketiga, Pemkab akan luncurkan gerakan tanah datar bersih. Berita selengkapnya, Polres Bungo mengamankan 9 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak BBM subsidi secara ilegal. 7 diantaranya merupakan minibus jenis Panther, sementara 2 lainnya adalah truk. Kendaraan-kendaraan ini diamankan saat razia yang digelar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2025 merespon banyaknya laporan masyarakat terkait aktivitas pelangsiran BBM di sejumlah SPBU atau pom bensin di Kabupaten Bungo. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono menjelaskan bahwa razia ini merupakan respon atas keluhan warga mengenai antrian panjang di SPBU Candika, SPBU PAL 3, dan SPBU PAL 9. Selain mengganggu pengguna jalan, kendaraan-kendaraan ini juga diduga terkait dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin peti yang kini merajalela di wilayah Bungo. Jadi ada 9 kendaraan kami amankan dalam razia hari ini. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa tangki kendaraan telah dimodifikasi. Bahkan ada yang plat nomornya tidak sesuai dengan dan tidak layak jalan, ujar AKBP Natalena pada awak media. Dalam pemeriksaan, petugas Satlantas juga mengecek barcode kendaraan yang mengisi BBM subsidi untuk mencocokkan dengan nomor polisi. Selain itu, dicek pula kelayakan kendaraan termasuk kondisi lampu sen atau rating yang tidak berfungsi dan surat-surat kendaraan yang tidak lengkap. Beberapa kendaraan diketahui ditinggalkan pemiliknya saat hendak melarikan diri dari antrian. Diduga karena menyadari keberadaan petugas, ke-9 kendaraan tersebut kini diamankan di Mapolres Bungo sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Bungo menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari program Zero Peti dan upaya Polres Bungo dalam mendukung polisi presisi. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, khususnya dalam penyelewengan distribusi BBM subsidi. Kami juga memerintahkan seluruh Kapolsek untuk menindak tegas kendaraan jenis truk maupun Panther yang diduga menimbun BBM. Penindakan ini akan terus dilakukan secara rutin dan transparan, tambah Kapolres. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua, masa penahanan mantan Kepala SMA Negeri 2 Bungo Masyuri sebagai tersangka berakhir. Ia pun dikabarnya beberapa waktu lalu telah dilepas oleh penyidik. Sebagaimana diketahui, Masyuri ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional BOS yang saat dia menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Bungo. Dengan dugaan korupsi tersebut dikabarkan merugikan negara senilai 1,2 miliar rupiah. Namun setelah waktu penahanannya berakhir, kini yang bersangkutan dikabarkan kembali aktif mengajar pada salah satu sekolah di Kabupaten Bungo. Terkait dilepasnya tersangka dana bos tersebut, Kanit Tipikor Polres Bungo Ibtu Jalpahdi mengakui jika pelepasan tersangka karena masa penahanan telah berakhir atau habis setelah 20 hari ditambah 40 hari. Perkara masih lanjut, tapi memang masa penahanan habis. Jika tidak dikeluarkan, namun untuk pengawasan kita, dia wajib lapor ke Polres Bungo 2 kali seminggu, Senin dan Kamis, ungkap Ibtu Jalpahdi. Jumat 16 Mei 2025. Kita lagi fokus pengembangan kasus ini karena ada tersangka lain, tapi memang belum bisa kita publikasikan pengembangannya, sambung Ibtu Jalpahdi. Lebih lanjut dijelaskan Jalpahdi bahwa pengembangan selesai, pihaknya akan kembali melimpahkan atau tahap 2 kasus tersebut dengan para tersangka lainnya. Kita tidak mau buyar, makanya belum kita publikasikan. Rencana ini nanti pelimpahan serempak 5 karena ada pengembangan pihak yang ikut serta, papar Jalpahdi. Secara terpisah, awak media juga mencoba menanyakan proses pelimpahan kasus tersebut dari penyidik Polres Bungo
kepada Kanit Pitsus Kejaksaan Negeri Bungo Silvanus Rotua Simanulang. Kalau mau tanya tentang itu sebaiknya langsung pada pihak polisian. Saya rasa kurang tepat kalau saya yang jawab itu, karena kewenangan menjawab itu adalah penyidik, ujar Silvanus Rabu 14 Mei 2025. Silvanus mengakui bahwa perkara ini sudah tahap 1, namun pihaknya kemudian mengembalikan berkas dengan beberapa catatan kekurangan yang perlu dilengkapi oleh pihak kepolisian. Sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa menyebutkan apa saja yang jadi catatannya yang perlu dilengkapi sehingga baru dilakukan tahap 2, jelas Silvanus ketika ditanya terkait poin kekurangan berkas pelimpahan. Sumber berita Jambi Express. Berita ketiga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan meluncurkan gerakan Tanah Datar Bersih pada tanggal 20 Mei mendatang di lapangan Cindua Mato. Kegiatan ini akan ditandai dengan aksi gotong royong massal yang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Tanah Datar. Ini menjadi langkah awal komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Bupati Tanah Datar Eka Putra Kamis 15 Mei 2025 menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk ambil bagian dalam gerakan ini. Ia menyebut keterlibatan aktif semua pihak sangat penting dan demi suksesnya program tersebut kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh elemen, mulai dari ASN, pegawai non-ASN, karyawan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, hingga masyarakat umum. Gotong royong akan dilakukan pada tanggal 9 dan 16 Mei, ujar Bupati, di lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing. Ia juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan gotong royong didokumentasikan dalam bentuk foto dan video, lalu dipublikasikan melalui media sosial instansi atau lembaga masing-masing dengan menandai akun resmi pemerintah daerah dan pimpinan daerah. Publikasi ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat dan memperluas dampak positif gerakan ini di tengah masyarakat. Tambahnya, gerakan Tanah Datar Bersih juga disebut sebagai simbol komitmen bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong nilai luhur yang merupakan bagian dari warisan budaya Minangkabau. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.